Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas besar PLC kami yang berjudul pencetak batu bata berbasis sensor yang beranggotakan Saya Muhammad Hisham Hanifian dengan NIM 23311110012. dengan saya Andika Rama Krisnawardana dengan NIM 23311110055. Selanjutnya, di sini adalah gambar ilustrasi dari sistem pencetakan batu bata kami. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja dari pembuatan batu bata dengan berbasis PLC ini. Yang pertama, saat tombol start ditekan, maka akan mengaktifkan konveyor 1 untuk memasukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan. Yang kedua, lampu hijau aktif jika start ditekan dan lampu merah akan mati. Lampu merah aktif jika stop ditekan dan lampu hijau akan mati. Yang ketiga, jika sensor 7 mendeteksi bahwa cetakan sudah penuh, maka akan menghentikan konveyor dan menyalakan mesin vibrator selama 10 detik untuk meratakan bahan batu bata pada cetakan. Kemudian yang keempat, setelah itu silinder A akan turun sampai menyentuh sensor 2 sembari menekan adonan tanah liat pada cetakan. Setelah 10 detik, silinder A akan naik kembali sampai menyentuh sensor 1. Yang kelima, setelah itu silinder C akan mendorong batu bata ke atas untuk keluar dari cetakan dan menyentuh sensor 6. Lalu yang keenam, kemudian slider B akan menggeser batu bata ke samping hingga menyentuh sensor 4. Kemudian counter akan menghitung batu bata yang terdorong ke nampan sebanyak 5 batu bata. Lalu slider C akan kembali turun dan menyentuh sensor 5. Dan terakhir slider B akan mundur kembali sampai menyentuh sensor 3. Setelah itu batu bata pada nampan terhitung sebanyak 5 buah dan mengaktifkan counter. Konveyor 2 akan membawa nampan berjalan menuju rak hingga nampan menyentuh sensor 8. Lalu yang terakhir, sistem akan berjalan terus-menerus atau looping dan akan berhenti jika tombol stop ditekan. Kemudian ini adalah tabel I/O-nya. Untuk tabel input, untuk tombol start beralamatkan 0.00, untuk tombol stop beralamatkan 0.01, untuk sensor 1 silinder A pada posisi negatif beralamatkan 0.02. Sensor 2 silinder A pada posisi positif beralamatkan 0.03. Sensor 3 silinder B pada posisi negatif beralamatkan 0.04. Sensor 4 silinder B pada posisi positif beralamatkan 0.05. Sensor 5 silinder C pada posisi negatif beralamatkan 0.06. Sensor 6 silinder C pada posisi positif beralamatkan 0.07. Sensor 7 untuk mendeteksi bahan penuh beralamatkan 0.08. Sensor 8 untuk menghentikan konveyor 2 beralamatkan 0.09. Selanjutnya adalah tabel outputan. Konveyor 1 dengan alamat output 100.00, motor vibrator dengan alamat 100.01, lalu slider A bergerak positif dengan alamat 100.02, lalu slider A bergerak negatif dengan alamat 100.03, lalu slider B bergerak positif dengan alamat 100.04, slider B bergerak negatif dengan alamat 100.05, lalu slider C bergerak positif dengan alamat 100.06, slider C bergerak negatif dengan alamat 100.07, lalu ada konveyor 2 dengan alamat 100.08, lalu ada lampu hijau dengan alamat 100.09, dan yang terakhir ada lampu merah dengan alamat 100.10. Kemudian ini adalah step diagram dari pembuatan batu bata berbasis PLC seperti ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ladder diagram yang telah kami buat. Yang pertama,
saat tombol start ditekan, maka akan mengaktifkan conveyor 1. Lalu ketika conveyor 1 sudah aktif dan bahan-bahan terkirim hingga menyentuh sensor 7, akan mengaktifkan vibrator selama 10 detik. Ketika vibrator telah selesai dan mengaktifkan sensor 1, maka piston A positif akan turun hingga 10 detik. Ketika sudah 10 detik, maka piston A negatif akan aktif. Lalu ketika sensor 5 ditekan, maka C positif akan aktif. Ketika sensor 3 ditekan, maka B positif akan aktif. Lalu ketika sensor 4 ditekan, maka B negatif akan aktif. Dan ketika sensor 3 ditekan kembali, maka C negatif akan aktif. Dan ketika B positif aktif, maka akan menghitung counter hingga mencapai 5, maka conveyor 2 akan aktif. Lalu ketika sensor 8 ditekan, maka akan mematikan conveyor 2. Kemudian saya akan menjelaskan tentang HMI dari pembuatan batu bata dengan PLC ini. Sebelum tombol start ditekan, lampu merah akan menyala dan lampu hijau akan mati. Untuk sensornya kan ini pistonnya semua masih dalam keadaan negatif. Jadi jika piston ini dalam keadaan negatif semua atau belum maju, itu akan mendeteksi sensor negatifnya masing-masing seperti ini. Kemudian jika program dinyalakan dengan menekan tombol start, maka lampu hijau ini akan menyala dan lampu yang merah ini akan mati. Kemudian dan juga mengaktifkan conveyor 1. Conveyor 1 ini akan membawa material tanah liat ke dalam cetakan bata ini. Setelah bahan dari tanah liat itu sudah penuh, akan menyentuh sensor 7 dan akan menyalakan motor vibrator selama 10 detik. Kemudian jika sudah, piston A akan menekan adonan sampai menyentuh sensor 7 dan sensor 1 ini akan mati karena tidak terdeteksi oleh piston. Kemudian piston ini akan menekan selama 10 detik. Jika sudah, piston akan kembali naik dan menyentuh S1. Berikut adalah simulasinya. Jika adonan sudah menyentuh S7, maka conveyor 1 akan mati dan motor vibrator akan hidup selama 10 detik. Kemudian piston akan menekan dan meninggalkan S1, kemudian menyentuh S2. Piston akan menekan selama 10 detik, kemudian akan kembali lagi ke atas sampai menyentuh sensor S1. Kemudian setelah sudah, batu bata ini akan diangkat oleh piston C untuk diangkat ke sini, untuk diangkat ke atas. Kemudian setelah piston C ini aktif, sensor 5 ini akan mati dan akan mendeteksi sensor 6. Setelah sensor C ini aktif positif, kemudian batu bata akan didorong oleh piston B menuju napan ke sini dan akan menghitung counter. Berikut adalah simulasinya. Ini kan udah keangkat, habis itu piston akan menekan S6 ini dan akan mengaktifkan piston B ini untuk mendorong batu bata. Ini kan mendorong, kemudian ini mati dan akan digantikan oleh S4. Nah, jika sudah mendorong, itu piston B akan langsung mundur. Dan kemudian jika sudah menyentuh S3, kemudian dilanjutkan oleh sensor
piston C ini untuk kembali lagi ke posisi semula. Berikut adalah simulasinya. Akan mundur dan ini akan terdeteksi. Dan pada saat piston B ini mendorong, itu akan mendorong pada nampan, itu akan menghitung counter selama 5. Set value-nya 5. Jika sudah 5 batu bara di nampan ini, kemudian akan dibawa oleh konveyor 2 menuju rak penyimpanan, dan konveyor 2 ini akan mati jika nampan tersebut terdeteksi oleh S8. Berikut adalah simulasinya terus menerus. Dan jika counter sudah memenuhi set value 5 kali, kemudian konveyor 2 ini akan berjalan menuju rak penyimpanan dan akan menyentuh S8. Setelah S8 mati, setelah S8 ini terdeteksi, maka konveyor 2 akan mati dan akan melanjutkan siklus kembali sebelum melanjutkan siklus kembali untuk mengisi kecetakan batu bata ini. Dan jika program ini ditekan tombol stop, akan mati. Dan jika dinyalakan akan kembali aktif. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.